uh, kita manfaatkan hari ini untuk mempelajari aplikasi Cropword. Jadi aplikasi Cropword versi 8. Nanti tadi barusan sudah saya email ya, bahan untuk makul iklim mikro maupun variabilitas iklim, termasuk aplikasi Cropword-nya. Saya nggak tahu nanti ya di masing-masing laptop bisa itu karena Windows ya, jadi bisa diinstal nggak gitu. Jadi tinggal di open aja ya, yes selesai. Ya, tapi kan kadang-kadang yang Windows seperti itu ada yang bisa dan enggak ya, mungkin coba aja. Nah sekarang juga kita nanti coba akan praktekkan itu aplikasinya. Nah ini itu penting dan menarik, termasuk nanti data-data yang dibutuhkan. Ya. Saya mau langsung saja ya, coba presentasikan ya, dan waktunya agak berkurang. Oke, saya share dulu tentang interpretasi aplikasi Cropword ya. Jadi bagaimana interpretasinya. Ini mungkin kalau agak berisik ya, itu udah tetangga mungkin lagi bangun rumah atau apa. Oke, ya, jadi ini interpretasi hasil simulasi dari aplikasi Cropword versi 8. Ya. Memang bahannya dulu saya siapkan bersama Pak Aris Pramudia ya, ini beliau di mana, Balikbangtan ya. Balikbangtan udah lama sekali ya. Tapi Cropword memang dipakai di mana-mana ya. Jadi di instansi ya, di berbagai instansi, contohnya di Balikbangtan, juga di perguruan tinggi ya, di IPB khususnya. Oke, bagaimana kita mengoperasionalkan ya? Ini baru simulasinya ya, contoh-contohnya. Jadi fungsi daripada Cropword itu ya menghitung etapa transpirasi referensi ya. Kemarin sudah kita bahas ya, simbolnya eternal dan satuannya milimeter per day ya, jadi milimeter per hari keluaran dari aplikasi ini. Kemudian menghitung kebutuhan air tanaman ya, jadi crop water requirement ya, CWR ya. Kemudian menghitung penjadwalan irigasi, dan yang keempat menghitung suplai pengairan untuk tanaman. Jadi aplikasi ini cukup bagus ya, cukup bagus kalau digunakan untuk kegiatan pertanian. Baik. Nah, data apa yang harus disiapkan ya, atau nanti jadi input ke aplikasi Cropword. Pertama, data untuk bulanan ya. Ini langsung contoh aja ya, ini contoh ambil data misalnya data selama 2000 ya sampai 2011 ya, 11 tahun di Bogor, terdiri dari suhu maksimum minimum, ban, sunshine, wind speed, dan rainfall. Jadi syaratnya ada 5 data ini ya, nanti yang 4 ini digunakan untuk menghitung ETP harian dan radiasi neto, rainfallnya untuk menghitung curah hujan efektif ya. Kemudian data crop ya, jadi data jenis cropnya, tanamannya ini sudah bawaan dari aplikasinya ya. Nanti isinya ada cotton ya, kemudian grape milk cap, grape milk ready, rice ya, biasanya kan kalau di Indonesia kebetulan ada padi ya, rice, kemudian sorghum,
ya, sorghum HIEP dan Sugarcane. Mungkin nanti kita akan gunakan yang rice. Kemudian data soil ya, data tanah, ini juga bawaan lihat dari aplikasinya sudah disiapkan. Black clay soil ya, biasanya ini juga apa di wilayah Indonesia pilihannya ini ya. Kemudian ada sandy loam dan sandy ya, pasir. Tapi kita wilayah Indonesia kebanyakan black clay soil ya, ini nanti akan digunakan. Selanjutnya seperti kemarin ya, perhitungan Penman Montet itu ya seperti ini untuk menduga evapotranspirasi acuan ya atau referensi ya. Jadi etanol ya rumus-rumusnya seperti ini ya. Di sini ada mengandung radiasi surya Rm ya. Lalu ini ada temperatur udara suhu ya, ini SEA kelembaban ya, kemudian U2 ini kecepatan angin pada ketinggian 2 meter ya, dan nanti menghitung ETC-nya adalah KC ya, dikalikan KC, jadi etanol ini dikalikan KC ya. KC ini adalah apa, koefisien tanaman ya, faktor tanaman. Oke, ini review ya rumus tentang Penman Montetnya. Kemudian ketika persiapan melakukan processing data, maka kita harus menyesuaikan atau mengkonversi satuan dari parameter cuaca yang akan kita input. Untuk Tmax timing ya, ini derajat Celcius ya, kemudian Crawford juga sama, satuannya derajat. Lalu kelembaban ya, kita biasanya pakai persen ya, begini BMKG biasanya pakai persen ya, kemudian Crawford juga pakai persen ya, sama. Kemudian untuk lama penyinaran matahari ya, sunshine LPM ini ya, kita biasanya persen. Nah, nanti di Crawford biasanya jam ya, jadi nanti persen dikonversi dulu ke jam, dimana 100% sama dengan 8 jam ya. Kemudian wind speed ya, wind speed biasanya pengamatan kita standar dan di ketinggian 10 meter ya, dan satuannya knot. Sedangkan Crawford diperlukan ketinggian pada 2 meter ya, dan satuannya adalah meter per second ya. Nah, di sini sudah ada bagaimana mengubah wind speed ya, wind speed pada 10 meter hingga menjadi pada ketinggian 2 meter ya. Ini sudah ada kurvanya dan persamaannya ini. Jadi nanti U2 ya, U2 meter kecepatan pada 10 meter dikalikan dengan ini ya, ini sudah ada formulanya. Oke ya, jadi ini persiapan data-data yang diperlukan termasuk satuan-satuannya ya, yang harus disesuaikan. Selanjutnya ini sebagai contoh saja ya. Contoh ini data input yang akan digunakan ke aplikasi Crawford ya. Ini datanya menunjukkan selama 2011 di Bogor. Kemudian kecepatan anginnya sudah dikonversi ya, ke ketinggian 2 meter. Dan data curah hujannya adalah jumlah ya. Jadi jumlah curah hujan dari rata-rata 2011. Nah, jadi ini ya, jadi ini terisi semua ya. Jadi kita ketik dulu, bisa di Excel ini ya, di Excel direkap ya. Setelah dihitung rata-rata dari 2000 sampai 2011, ketemulah Temin ya, Januari sampai Desember, Tmax, RH, wind speed 2 meter ya dalam meter per second, kemudian sunshine dalam persen, dan RR ya, curah hujan dalam milimeter. Oke ya, ini sudah siap datanya di Excel. Berikutnya kembali ya, jadi data-data tadi itu akan digunakan untuk menghitung etanol ya. Nah, jadi nanti di worksheet
cropot dapan ya, tampilannya kan seperti ini ya. Jadi ada beberapa apa ya, ada mulai dari klimat ya, T0, nanti lain ya, untuk di cropot jenis tanahnya soil ya, kemudian tadi ya, cara apa pembagian air untuk tanaman, kemudian schedule-nya ya, lalu ini pemilihan jenis daripada tanamannya, crop bottom ya, dan ini adalah skema ya, skema pengairannya. Nah, nanti pertama kan dibuka dulu ya, dibuka aplikasi robot, maka dia akan tampil dan ini masih kosong semua ya, data ini masih kosong. Nah, nanti kita kopikan ya data ini mulai dari timing, temat, kelembaban, unit sampai sunshine. Hujannya belum ya. Jadi ada 5 kolom ya, ada 5 kolom ini siapnya min time, max time, humidity, wind, sunshine ya. Nah, jadi setelah di copy terus ya, nanti oke, maka dia muncul dengan sendirinya nilai radiasi ya dalam satuan megajoule per meter persegi dan ET0 milimeter per day ya. Jadi misalnya Januari ini 3,65 ya, Februari 3,49 dan seterusnya ya. Satu hari ya. Jadi kalau dalam satu bulan berarti dikalikan 31 ya, Februari dikalikan 28 ya, 31 baru 30, 31, 30 dan seterusnya ya satuannya. Karena nanti di metode yang lainnya misalnya townwide ya, dia hanya mengeluarkan bulanan ya, tidak dalam satuan harian ya. Oke, jadi data yang ini tadi ya dikopikan ke aplikasi ini, maka dengan sendirinya keluar radiasi neto dan ET0-nya ya. Oke ya, ini keterangannya di bawah ya, input data ya, kemudian keluar radiasi dan ET0 ya, kemudian nanti bisa disimpan. Nah, sekarang penjelasannya ya. Nah, RS ya, ini di mata kuliah keempat ya, pertemuan keempat sama ya, rumus menghitung RS adalah seperti ini. Dan dari data yang tadi sudah di input itu bisa diduga kan arahannya. Kemudian setelah klimat tadi sudah ya untuk memperoleh ET0, lalu curah hujan ya, jadi kita klik terakhir ya, ini masih kosong ya. Nah, nanti data hujan ini di copy dari sini ya, ini kan ada curah hujan ini ya. Cukup curah hujannya saja dikopikan ya, sini terakhir ya, enter ya, maka langsung keluar hujan efektif ya, jadi efektif rain. Oke ya. Nah, ini sudah dari aplikasi itu sudah menggunakan apa, metode WISDA ya, metode WISDA sudah bawaan dari aplikasi. Oke, nah data curah hujan bisa dimasukkan dengan cara copy tadi ya, dengan Excel. Metode perhitungan hujan efektif bisa dirubah pada menu option ya, kalau gitu apa mau menghitung hujan efektifnya tidak pakai USD ya, mungkin ada apa perumus lain gitu, samaan lain yang nanti bisa ya. Nanti di sini ada di aplikasi itu ada pilihan option ya, itu. Kemudian setelah diperoleh biasa ya, di save, simpan. Nah, sekarang apa sih pemahaman dari curah hujan efektif ini ya, efektif rainfall. Jadi kita lihat ya, ini ya, ini yang saya katakan sering kalau di forum, di sidang ya,
kan ditanya pemahaman ini ya. Kalau soal angka ini ya, yang nggak akan ditanya kok keluarnya begini ya. Ini kan sudah aplikasi, sudah ada metodenya yang muncul. Yang ditanya tuh ini kan efektif rain, curah hujan efektif. Maksudnya apa sih? Itu ya kebanyakan yang nggak bisa menjelaskan. Ya. Padahal saya sudah berikan di dalam kuliah inilah curah hujan efektif ya, cara gambarannya. Ya, jadi ini ada sebidang tanah kedalaman 1 meter ya, ada tanamannya ya. Pasti ketika ada rainfall ya, kalau toh juga nanti ada irigasi ya, kita fokus di rainfall gitu ya, karena tangan ada hujan, maka dia akan ada run off, sudah pasti ya, ada run off ya, dan ada juga yang masuk ke tanah ya. Kemudian ada yang dikuapkan kembali, ada yang ditranspirasikan kembali, maka terjadilah evapotranspirasi ya. Nah, dan di lebih dari 1 meter itu ada namanya deep percolation ya, percolation. Nah, di sini ada subsurface flow ya, jadi selain di permukaannya ada run off ya, di dalam tanah itu pada kedalaman 1 meter itu ada subsurface flow ya. Nah, lalu hujan efektif yang mana? Ini kan curah hujannya nih, rainfall ya, masuk. Ini curah hujan efektif adalah bagian dari curah hujan yang dapat dimanfaatkan tanaman setelah dikurangi kehilangan melalui aliran permukaan dan perkolasi dalam ya. Jadi air yang masuk ke sini ya dimanfaatkan oleh akar tanaman setelah dirangkopkan ya di permukaan air curah hujan itu, dan juga setelah ada yang diserap ya dari kedalaman yang 1 meter. Inilah curah hujan efektif untuk tanaman. Ya. Nah, curah hujan efektif sering digunakan untuk mencapai kebutuhan air untuk tanaman. Disinilah nanti setelah tengah semester ini kita mulai belajar menghitung neraca air lahan. Ya. Jadi kita menghitung ini nih air yang ada di sini ya, bukan yang di mana-mana ya. Nah, nanti water balance-nya di sini. Oke, nah bagaimana cara menghitung curah hujan efektif? Jadi pendekatan curah hujan efektif pada aplikasi Rockport ini sebenarnya banyak ya. Jadi misalnya menggunakan nilai persen. Nilai persen untuk curah hujan yang kurang dari 100 mm per bulan, ini kira-kira curah hujan efektifnya mendekati 80%. Ya. Tapi bisa juga menggunakan peluang. Ya. Mungkin metode peluang itu banyak ya. Ada peluang melampaui, ada metode ranking, log normal ya. Juga bisa pakai fraksi hujan, juga bisa juga pakai formula empiris ya, dengan mempertimbangkan tadi proses neraca air. Nah, yang dilakukan oleh aplikasi ini adalah ISDA ya, dari ISDA Soil Conservation Service ya, jadi sudah dihitung cara penentuan CHE-nya, curah hujan efektifnya. Oke ya, makanya oleh aplikasi itu disiapkan kalau mau pakai yang model-model lain atau taman-taman lain ya, maka dipilih ya, dipilih nanti di menu option ya, kalau tidak akan menggunakan ISDA. Oke. Nah, setelah tadi menghitung ETN 0 sudah ya, lalu menghitung hujan efektif sudah, baru masuk ke crop ya. Jadi crop ini masih kosong ya, masih kosong, maka ada pilihan ya, crop name kita ambilkan padi ya, rice ya. Nah, nanti yang rice-nya ini di open ya, jadi nanti di sini di atas ini ada open ya, pilihan nanti di
aplikasinya, ya ada sorghum, ada rice, ada segala macam ya. Maka kita klik rice, ya, dia langsung sudah di sini. Kemudian transferring data, ya, kapan kita mulai tanam, ya, mulai transferring, misalnya ini diisi 22 November. Jadi ketika pilihannya pagi, lalu kita isi ini 25 November, langsung harvest muncul, yaitu 21 Maret. Jadi sudah otomatis harvest muncul, ya, setelah pilihan crop name dan translating datanya, ya, waktu tanamnya, dan sekaligus ini semua angka-angka muncul. Ini tadinya nggak ada, ya. Ini apa sih angka-angka ini? Inilah EC, ya, ETP, umur tanaman, rice padi, ya. Nah, makanya kemarin kan saya katakan kenapa padi bisa 1,13. Padahal kan dia dari mulai tanam, ya, sampai nanti ke panen, ini kan beda-beda. Ya, jadi nilai KC-nya itu beda-beda, sesuai kebutuhan tanaman itu. Yang tertinggi kan pada saat stage, ya, pada saat pertumbuhan, pembuahan, ya. Dan ketika mau harvest, mau panen, ya dia menurun lagi, ya, seperti itu, ya. Nah, ini terisi semua. Jadi nanti file crop, ya, ambil dari menu open di cropnya sendiri. Kemudian tanggal penanaman ini bisa dirubah. Ini contoh saja, ya. Kalau saya tanam 22 November, maka saya panen 21 Maret. Berdasarkan data tadi. Ya, berdasarkan data tadi. Kalau data kamu berubah, pasti nggak berubah gitu, ya. Nah, misalnya di tanah saya tanam 3 bulan November, bulan Desember gitu, ya. Tanggal 1 Desember. Dan nanti harvest akan muncul dengan sendirinya. Dia hitung dari data masukan yang tadi, inputan data. Jadi bisa diubah tanggal dan date-nya. Kemudian defaultnya akan menunjukkan tanggal hari ini. Nah, biasanya otomatis ketika kamu nanti buka aplikasi Cropbot, ya, maka transaksi data ini akan terisi pada, ya, sekarang misalnya tanggal berapa? 19 kan, ya, maka akan terisi 19 April. Ya, sudah otomatis mengikuti dari tanggal di laptop masing-masing. Ya, tapi kalau tanggalnya nggak diaktifkan, ya. Oke. Nah, ini, ya, jadi pemahamannya itu seperti itu, ya. Nah, ini mungkin lebih jelas lagi. Jadi inilah, jadi ini pertumbuhan suatu tanaman, ya, dalam hal ini tadi, ya. Jadi ini adalah umur tanaman, ya, dalam hari. Nah, disinilah nanti ada mulai penanaman, ya, sampai perubahan akar, ya, panjang ke dalam, kemudian membentuk lebar daun, ya, dan di sini sudah puncaknya, ya, pengisian malai, ya, dan seterusnya. Nah, di sini mulai nanti ada daun-daun yang rontok, ya, akan mendekati kepada panen. Dan kalau bisa dibuat kurvanya dari mulai tanam sampai panen, ya, maka ini evapotranspirasi aktual, ya, seperti ini kurvanya. Jadi mengikuti ini, ya. Nah, oke. Nah, KC, ya, mulai dari ini tambah ini tambah ini tambah ini dibagi, ya, masa stek tanamannya, ya, maka keluarlah 1,13, ya, untuk padi. Ini, ya, saya juga kepengen nanti kalau di ujian di sidang bisa menjelaskan ini, ya, kenapa tuh nilai KC gitu, ya. Kan tanaman itu dari kecil sampai dewasa, berbuah, kemudian dia panen mati. KC-nya cuma 1. Nah, dari sini kamu bisa menjelaskan, ya, termasuk sebelumnya tadi. Ini kan sudah ada angka-angkanya, ya, malah, ya, angkanya karena tadi dari inputan data iklim dari Bogor itu.
gambaran mudahnya kan seperti ini. Supaya paham, ya, nanti yang menanya atau penguji nanya itu paham. Kalian paham, penguji juga paham, kan enak. Oke, ya selanjutnya input data crop masih ya, input data crop. Nah, di sini ada beberapa catatan, ini kan nilai KC, ya. Jadi mulai dari tadi inisial, ya, penanaman awal, ya, kemudian crop development, ya, tumbuhan, kemudian mid seasonnya, ya, ini sebagai puncaknya, ya, kemudian di sini late season, ya, saat dia mulai turun. Jadi KC berbeda menurut umur fase pertumbuhan tanaman. KC pada tanah basah berbeda dengan tanah kering. Biasanya tanah basah KC-nya itu lebih besar daripada tanah kering. Ya. Kemudian KC berbeda menurut varietas tanaman. Umur tanaman juga berbeda antara daerah tropik dan subtropik. Jadi ya itu ya, jadi ini kan suatu pemahaman gitu ya, pemahaman yang luas gitu, kompleks menyeluruh ya. Jadi nggak hanya belajar ya KC penguapan gini-gini ya, jadi paham ya. KC aja berbeda-beda menurut umur, dia juga berbeda pada tanah basah dan tanah kering, dan basah itu lebih tinggi daripada kering. Berbeda juga berdasarkan varietas, pastilah jagung, padi, ya yang lain-lainnya pasti beda. Umur tanaman ternyata kan daerah tropik dengan subtropik juga berbeda. Berarti kan kalau umur tanaman berbeda juga akan mempengaruhi nilai KC-nya ini ya. Karena setiap fase itu jadi lebih, ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Oke, ya, oke ya, ini sama lah ya. Jadi ini typical depressionnya. Jadi ini bagaimana nilai FT0 tertinggi ya, pada tanaman yang berakar pendek, ya, dan FT0 akan rendah pada tanaman yang berakar dalam. Ya, ini kira-kira ya. Ya ini apa tambahan saja. Ya. Tambahan, jadi hubungan antara nilai FT0 yang dihasilkan berdasarkan jenis akar tanamannya. Oke. Nilai KY, yield respon faktor ya, kita masih bicara di crop ya, di crop ya. Jadi ini cara menghitung apa nilai faktor responnya ya. Misalnya seperti ini ya, tapi ya ini nanti kan dia akan hitung sendiri si aplikasi ini ya, kita nggak pelajari. Nah, setelah selesai kita ambil crop, lalu kita ambil soil ya, jenis tanah ya, tanah kita klik maka akan muncul seperti ini yang putih masih kosong semua ya, masih kosong semua. Maka file soil ya bisa menggunakan data contoh ya, maksudnya bawaan dari aplikasi ya. Dan nanti dibuka biasa ya, nanti ada menu open lalu ambil soil, dari soil ya, nah, lalu kita ambil ini ada jenis black clay soil. Jadi kita ambil, klik black clay soil, maka ini terisi semua. Semua. Jadi dari jenis tanah ini apalah macam-macam ya, ada apa namanya maksimum nilai curah hujan ya, milimeter per harinya tuh untuk jenis tanah ini berapa gitu ya, dan seterusnya ya. Ini sudah muncul semua. Dengan diketahuinya parameter ini ya, kemudian tadi jenis padi ya, nah ini kan kebutuhan
ET0 padi ya, dari mulai tanam sampai panen. Kemudian dia ditanam di jenis tanah black clay soil ya, yang datanya ternyata ini ya, lalu inputkan data dari Bogor masuk ya, maka dihitung semua itu ya, untuk apa, menyusun sistem irigasinya ya. Jadi setelah diisi ini ya, pemahamannya ya seperti ini. Jadi nanti setiap jenis tanah itu ya, pengaruh terhadap evapotranspirasi ya, juga termasuk runoff ya, diperkolasi ya, kemudian daya kapiler juga itu beda-beda ya, beda-beda. Nanti ada yang tanah lempung, tanah berpasir ya. Nah ini yang black soil ya, seperti itu. Seperti ini. Kemudian setelah dipilih jenis tanah ya, maka kita ambil nah ini ya, crop water requirement-nya ya. Nah jadi tinggal diisi saja ya, ini stasiunnya Dermaga Bogor ya. Kemudian pilih cropnya padi rice ya. Kemudian planting date penanaman 22 November ya. Nah kebetulan di sini CWR ini satuannya sudah dasarian dekat. Nah, makanya saya katakan dekat ini juga sudah banyak dipakai ya, bukan hanya di Indonesia gitu ya, dasarian itu. Termasuk ini kan aplikasi ini dari India ini. Ya, ini India yang buat ya, dia juga sudah pakai satuan dasarian ya, tapi dia nyebutnya dekat. Ini kalau dekat itu tahunan ya, 10 tahun gitu. Kalau harian ya dasarian gitu. Nah makanya setelah di planting 22 November ya, 22 November ini ada di dasarian 3 November ya, November, maka untuk Oktober 3 ya, ini muncul ya, jadi nilai KC-nya, ET0-nya ya, kemudian curah hujan efektifnya ya, sampai irrigation requirement-nya ya, milimeter per hari. Jadi misalnya pada Oktober dasarian 3 ya, ini apa CWR-nya ya itu cuma 0, jadi enggak perlu dia melakukan apa, untuk penyiraman lagi misalnya gitu ya. Nah kemudian pada Oktober masuk ke November 1, November 2 ya, nah ini kan dari hasil hitungan ya, maka CWR keluar sekian milimeter per hari. Kemudian dasarian berikutnya 0 ya, sampai dengan nanti menjelang, tadi kan ketika ditanam 22 November dia harvestnya, panennya tuh Maret ya, jadi di akhir Maret ya. Nah dia sebetulnya ini udah nggak perlu lagi ya, karena kan sudah mau dipanen gitu ini. Nah inilah CWR-nya ya, dia muncul sendiri yang namanya aplikasi. Ini semuanya kosong ya, dia akan muncul. Ini juga akan menyesuaikan kapan kita plantingnya ya. Berikutnya ini penjelasan saja ya. Jadi CWR irrigation requirement for each crop of design ya. Jadi untuk masing-masing tanaman, next irrigation requirement, irrigation area as per percent ya, jadi dalam satuan persen. Kemudian irrigation requirement for the actual area. Nah selanjutnya masuk ke schedule ya. Jadi schedule memang kalau kita di BMKG ya, kita bermain itu cuma sampai mungkin sampai sini aja gitu ya. Nah ini kan udah pertanian banget ya, pertanian dan pengairan.
termasuk schedule ini udah orang-orang hidrologi ini, ya, berkepentingan. Karena di sini nanti akan dikeluarkan ya, jadi setelah ini diisi semua ya, passion diisi, cropnya diisi ya, jenis tanahnya diisi, kapan tanam ya, kapan panen, maka ini keluar semua gitu ya. Nah, total nilai seperti ini kan ya, total untuk irigasi sekian mili ya. Nah, ini kan untuk kebutuhan orang pengairan, dinas dari dinas pengairannya, dia akan menggunakan schedule ini. Oke. Tapi ya itu juga ketika saya di Bogor itu kan ya kami paham ya, saya juga sampaikan ke teman-teman ya bahwa data tadi yang kita inputkan ini ya, ini sampai akan menghasilkan seperti ini ya, ketika irigasi ya, makanya nanti misalnya area pun dari prediksinya ya, misalnya sekarang ada di April ya, dia kan pengen tahu Mei, Juni, Juli kayak apa ya, untuk kita memastikan Mei, Juni, Juli, sehingga nanti schedule daripada irigasinya muncul kan. Nah, itu untuk petugas para bendung-bendung itu. Selanjutnya ini menghitung penjadwalan dari jenis tanamannya ya. Jadi tinggal isi saja ya. Misalnya kita isi rice, nanti ini diketik sendiri ya, ini karena jenisnya adalah corn rice.crd kero ya, maka dia langsung muncul rice ya, planting 22 November, harvest 21 Maret, dan ini isi areanya 100, ini manual ya, di sendiri 100 ya. Nah, setelah ini terisi semua, maka skema ya, skema untuk suplai air ada ini ya, jadi mulai dari bulan ini, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, lagi-lagi ini juga untuk kebutuhan petugas dinas pengairan ya, itu. Oke, selanjutnya itu ya, ini sedikit saja ya, bagaimana nanti ketika kamu membuka aplikasi itu ya. Nah, ini yang akan dihasilkan ya, termasuk tadi pemahamannya ya, pemahamannya. Jadi mulai berangkat tadi kan dari datanya ya, kemudian dari cara mengkonversinya ya, dan seterusnya gitu. Nah, saya akan stop dulu ini ya, lalu kita coba dari langsung lihat data di Excelnya. Oke ya, jadi ini data dari Bogor ya, saya ambil ini tahun 2001 ya sampai 2010. Oke ya, ini adalah ya, dalam derajat Celcius ya, Januari sampai Desember ya, kemudian kita buat efeknya. Ini adalah efeknya rata-rata. Oke. Lalu temat ya, sama ya, temat ya. Yang kita perlukan adalah ini. Kalau kamu mau menghitung RTP di tahun tertentu, ya pilih saja. Misalnya saya akan menghitung tahun 2010 ya, berarti ini datanya. Ya, 2010. Kalau saya mau ambil tahun Nino 2004, ini berarti TMI 2004 ya. Nah, kita akan mengolah yang rata-rata. Kemudian RH ya,
satuan sudah persen ya, maka ketemu rata-ratanya ini ya. Kemudian matahari, nah ini kebetulan saya nggak sempat mindahin datanya gitu ya. Oke lah, ini perwakilan saja ya, 2 tahun. Nah ini lama, sinyal matahari sudah dikonversi ke jam ya, saya diperoleh ini ya. Tapi kita rata-rata ini rata-ratanya. Tapi nanti kamu kalau dalam mengolah ini lengkap ya, kalau bisa dilengkapi ya, selesai ya. Ini contoh aja. Kemudian windspeed ya, sama ini windspeed juga ya. 2001, 2009 misalnya ada ya, misalnya ada ini, apalagi Bogor ini lengkap. Nah, kemudian yang ini kan yang penting adalah ini di rata-rata. Jadi sudah punya kita windspeed, sunshine, stemat, stemin. Ya. Kemudian kalau curah hujan ya ini curah hujannya, dan average-nya adalah ini. Oke. Nah, lalu bagaimana menghitung cropotnya? Ya, jadi dari nilai rata-rata tadi, ya, kamu susun seperti ini. Ya. Jadi mulai dari timing ya, timing, temat, RH, windspeed, sunshine, rainfall, tapi ini belakangan ya. Itu disesuaikan ya, kan di formatnya cropot susunan per kolomnya memang seperti ini. Nah sehingga ini nanti ya setelah kamu buka aplikasi cropotnya ya, ambil tadi yang pertama rain HTML ya, tinggal dikopikan ini copy masuk ke sini ya. Ini sudah apa, kopian dari keluaran cropot ya. Nah setelah di copy di sini ya, angka ini nggak termasuk hujan ya, hujan nanti untuk hujan saja. Kemudian biasanya nanti ada pertanyaan ya, apakah datanya akan digunakan? Yes, enter, maka muncul ini. Nah dari data ini ya keluar nilai radiasi neto ya, megajoule per meter persegi per hari ini. Lalu evapotranspirasi acuan milimeter per day adalah ini. Kemudian sudah selesai itu ya, lalu buka ya, diklik ke bawahnya rain. Nah rain ketika nilai rain ini ya, 404,2 sampai 306,6 sama di copy juga ya. Copy ke sini ya. Oke, enter, maka muncul nilai efektif rainfall. Oke, jadi intinya dengan menggunakan aplikasi Cropwatch ini data yang diperlukan. Ya. Nah, kamu perhatikan, loh, itu kan data itu ada Pak semua, ada di stasiun kita ada. Di Tangerang Selatan ada, di Bogor ada, di Semarang ada, ya kan? Di Karangkoso, Malang ada. Ya. Tapi di Wali Kota Tangerang ada nggak? Kan nggak ada. Ya kan? Ya. Di Rangkas nggak ada. Di mana saya menghitung aplikasi Cropwatch untuk titik di Rangkas atau di Wali Kota Tangerang Selatan. Nah makanya nanti ada metode lain yaitu townwide. Townwide cukup pakai suhu udara.
Kan nggak ada juga Pak suhu udaranya di wali kota Tangsel ya, di Rangkas. Oh iya nggak ada. Tapi dia punya ketinggian tempat kan. Mengotot juga nggak ada. Ya kalau itu bohong. Ya, memang sekarang kita harus bergerak. Katanya sudah apa IT, sudah zamannya IT 4.0. Ya untuk mengambil data ketinggian pada satu titik kan tinggal buka ke peta ya. Nah ketika nanti ketinggian suatu titik sudah ketemu ya, nah kita punya referensi di stasiun yang menduga suhu kan tinggal pakai berat ya, selisih ketinggian atau penurunan 0,6 derajat Celcius per 100 meter ketemu, suhu ketemu ya sudah dihitung pakai tone White. Karena kan kesulitan ya untuk mencari kecepatan angin, kelembaban, hemat, angin. Makanya di tone White itu rata-rata. Jadi ini kira-kira tampilan ya daripada aplikasi Cropbot dengan data dari Bogor ya selama periode berapa tadi, 2001-2010 keluarannya. Oke, ada yang mau tanya nggak sebelum kita coba nanti di aplikasi ini? Silakan, ada yang mau tanya? Ya, pemahaman-pemahaman itu ya penting gitu. Makanya saya sedikitnya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu tentang aplikasi-aplikasi gitu. Ya itu kan barang ya, apa tuh gitu kan, alat bantu kita aja seperti juga Cropbot, alat bantu aja. Ya, kalau mau diselesaikan pakai rumus sudah ada rumus manualnya kan, dan mari itu jalan. Nah, tapi kan kadang-kadang kita pada lupa, jadi itu tertarik dengan toolnya itu, dengan aplikasinya, seolah-olah kalau sudah pakai aplikasi itu keren gitu ya, hebat. Ya memang keren, hebat tampilannya, tapi ketika dikejar filosofinya, dasar teorinya, ambruk semua. Nah, tugas kita ya, ya saya juga sebagai dosen, kalian sebagai mahasiswa justru belajar di situ. Kalau hanya menggunakan aplikasi, mohon maaf ya, tukang sayur yang depan rumah saya lewat ini bisa nih saya kasih, Pak ini Pak hitung gini. Ya tinggal tadi kan ngopi itu luas ya. Ketika ditanya si bapak itu apa tuh Pak, hujan efektif, bingung gitu. Nah, kalau kamu bingung juga berarti sama tukang sayur gitu ya. Jadi mohon maaf, jadi kebanyakan begitu ya. Oke, model harimau mau kayak sana perkiraan, ketika ditanya PDP itu apa, bingung. Kenapa 101 itu maksudnya apa sih 101? Itu kan terkait dengan pola-pola hujan ya, filosofinya itu yang paling penting ya. Kalau kalau buat saya itu aplikasi nggak penting, itu cuma alat bantu ya. Tapi memahami apa yang proses diolah ya, dan hasilnya itu yang paling penting. Oke, ada yang mau tanya nggak? Nah, saya nggak tahu nih, kalau saya buka aplikasi ini bisa nggak ya tampilkannya. Saya coba dulu ya, tutup ya. Karena nanti ada datanya juga. Saya coba dulu.
Ini saya akan buka ya, aplikasi Cropbot dari yang sudah saya email ke kalian ya. Apa nama filenya CRW 8. Ini saya akan buka dari CRW 8 ya, nanti setelah tampil nanti saya share ya, nanti itu di CRW 8 itu bisa kamu klik ya, kemudian akan keluar Cropbot 80 setup access, kemudian itunya yang dibuka ya, access-nya itu yang dibuka. Kemudian diklik 2 kali ya, mudah-mudahan sih bisa. Kamu lalu ambil yes ya, maka setelah itu diambil yes akan keluar biasa lah ya, kalau kita mau men-setup suatu aplikasi ya, ini kan akan tampil welcome to the Cropbot setup wizard gitu ya. Biasa ada pilihan next atau cancel, selalu kan next ya, ambil next. Nah, nanti sini ada informasi ya, minta persetujuan kita ya, saya sudah next ya. Nah, ambil next, kemudian ini ya, dia nanti ambil dari mana ya, saya akan simpan di C ya, programnya dari C, ada langsung ke situ dia lari, saya ambil next ya, kemudian nanti ada mau izin Pak? Enggak, ini aplikasinya belum sampai. Enggak, ini saya buka dulu ya. So, kalau saya tampilkan, ini nanti kalau udah tampil baru saya buka ya. Saya tampilkan ya. Ini kan urutannya nanti. Ini kan saya sudah menginstal nih ya. Kemudian keluar nanti select komponen ya. Itu kamu next saja ya. Lalu select Cropbot data directory juga sama. Ini kan biasa lah, tinggal next gitu ya. Oke, next lagi ya. Kemudian additional tab juga next. Nah, terakhir pasti install ya, ready to install gitu ya, nanti klik install, jalan ya kan, nanti hijau ya, tergantung kalau yang cepat-cepat ya. Nah, ada keterangan completing the Cropbot setup wizard, artinya sudah komplit ya, baru finish, dan nanti finish kamu mau enter ya, kamu klik gitu. Dia nanti akan agak lama ya, karena dia mau mengeluarkan software Cropbot. Oke ya, nah ini udah muncul ya. Coba saya mau share. Ya, ini sudah muncul ya. Ini saya share nih. Nah, oke ya, tampil ya. Tampil nggak cockpit dari Cropbot? Siap belum Pak? Hah? Belum. Izin Pak, masih layar hitam Pak. Masih hitam. Ini saya sudah muncul nih. Gimana? Izin Pak, kalau dari tampilan kami belum muncul aplikasinya Pak. Tampilan worksheet dari Cropbotnya belum muncul? Siap belum Pak? Sepertinya tidak bisa Pak ditampilkan. Nggak bisa ya, makanya saya juga. Nah, sebenarnya tampilannya sama sih seperti yang tadi di PPT itu ya, di PowerPoint tadi ya, tahapan-tahapannya dari mulai kalimat ya, lalu Ryan crop terus sampai seperti itu ya. Maksudnya sebetulnya kalau ini bisa, kamu bisa mengikuti tampilan ini ya, ya kita praktekkan langsung tuh. Tapi enggak ya, tetap enggak muncul.
Siap, belum belum muncul Pak. Belum ya? Atau memang tidak bisa ya ditampilkan ya? Coba saya ulang lagi. Oh, nah, harusnya udah muncul nih. Worksheet dari Cropot nih. Siap, belum Gimana? muncul Pak. Belum ya? Izin Pak, mungkin bisa dari yang tampilan layar keseluruhan Pak, atau itu melalui hanya sheet di aplikasinya Pak yang ditampilkan. Sheet yang di aplikasinya yang ditampilkan berarti ya tadi ya seperti yang di PPT tadi. Ya. Kan yang di PPT itu sudah apa namanya? Sudah tampilan worksheet dari uh, Cropot ya, hanya di situ kan sudah diisi. Nah, maksud saya kan kalau ini ya kita mulai dari apa? Dari bagaimana ya kan cara membuka, kemudian apa namanya? Uh, tadi ya mengcopy dari apa namanya dari data yang kita di Excel ya sampai kalau tampilannya seperti ini ya, jadi tampilan pertama ya ini nah ini ya, jadi tadi yang saya buka itu ya di sudah terbuka itu saya di apa dari apa aplikasinya ya, maka akan keluar worksheetnya ini ya. Cuma kan nanti ya biasa lah, ini kan cuma diambil tampilan ininya ya, ini kan nanti di lembar ini ada ya pilihan bagaimana untuk membuka file segala macam gitu. Jadi yang pertama ini, maksud saya ini kan lalu di aplikasinya ini masih kosong gitu ya. Nah, maka tadi data yang di Excel itu coba kita kopikan ke sini ya, maka itu enggak hasilnya keluar ini ya. Setelah itu nanti kan tadi ke line ini ya, line ini ya, ini kan cuma penjelasannya aja. Nah ini kan line rem ya, lalu kita copy data curah jam di Excel tadi itu, maka keluar efektif client itu ya. Kalau ini ya penjelasan penjelasannya ya. Nah, kemudian crop ya. Crop ini nanti pokoknya pilih aja di sini ya. Crop name-nya ini sudah bawaan dari aplikasinya ya, Rise ya, diisi Rise, tapi di open ya, dibuka dari bawaannya ya, bukan diketik sendiri Rise itu yang nggak bisa ya. Nanti isi di sini sudah muncul ya, sesuai dengan apa, tanggal laptop kita masing-masing. 19 pasti sini muncul 19 April, tinggal diganti kapan kamu mau tanam ya, dan panennya sudah dihitung kapan, dan ini adalah mulai FTP dari mulai tanam sampai tumbuh sampai panen. Kemudian ini kan penjelasannya aja ya, kalau ini nggak ada ya, ini nggak ada, ini cuma penjelasan saya gitu ya dengan Paris supaya kalian paham gitu kan ya, bahwa FTP itu dari mulai tanam sampai panen beda-beda nilainya. Ini juga nggak ada ya, ini cuma penjelasan. Nah lalu muncul lagi nanti ini soil ya, nah soil nanti ini juga ketika soil name ya, posisi kita di sini ya, lalu kita open ya, open dari file data robotnya itu ada pilihan nanti ya, ada blank file soil ya, kemudian yang lain-lainnya. Nah, kita klik black clay soil ya, maka langsung otomatis ini muncul sendiri. Nah ini kan nanti untuk bagaimana si aplikasi ini akan membuat CWR ya, requirement tentang
jadwal pengairan. Ya. Ya. Nah, ini penjelasannya saja ya. Nah, lalu klik CWR, jangan lupa memasukkan ini ya, karena ini dari awal Dermaga Bogor dia sudah tahu ya. Jadi dia punya lintang sekian, punya yang paling penting itu lintang ya, lintang daripada stasiun dan tinggi tempat. Itu nanti kalau kamu ya, kalau saya tuh aplikasi itu suka saya coba uji gitu, mainkan ya. Di Bogor misalnya pura-pura ketinggiannya 5 meter gitu, itu berubah itu hitungan atau lintangnya ya. Ini kan Bogor sekitar ya 5, berapa ya lintang selatan. Jangan lupa tuh ya, nanti pilihannya tuh ada not, ada short ya, ada N, ada S. Kan kadang-kadang suka lupa ya, karena udah kok sudah saya isi lintang 5,30, apa not atau short, padahal yang tersedia di aplikasi itu pasti selalu tertulis not, karena itu kan banyak negara-negara di utara yang bikin aplikasi ya, maka dia buat negaranya sendiri not. Nah, ketika kita Jawa kan Bogor di selatan, udah ke selatan itu, maksud saya kalau nggak kamu rubah jadi short, ya keluar hitungannya, tapi itu hitungan bukan hitungan untuk Bogor ya, hitungan untuk 5 derajat Cintang Utara, nggak tahu di mana itu, dan ketinggian tempat yang paling penting. Oke ya, nah ini nanti keluar di aplikasi ya sendiri, kemudian ini ya penjelasan aja. Nah ini ya schedule muncul dengan sendirinya ya, tinggal masukkan saja. Ini kan nanti diminta ini ya, RT0-nya dari Bogor ya, RTX-nya juga dari Bogor ya, lognya RAIS, jenis tambahnya Black Forest Oil, rankingnya 2 November ya, maka harusnya dia ini biasanya udah muncul dengan sendirinya, karena di menu-menu sebelumnya kan sudah terisi ya. Langsung muncul schedule seperti ini ya, kemudian nah ini cara menentukan saja ya. Jadi ketika kita pilih pagi ya, kita tanam sekian, maka harvestnya tanggal sekian, dan mau berapa persen, biasanya kan kita hitung areanya itu 100% ya. Nah kalau diisi 100 ya, maka lari ke berikutnya stem ya, maka ini akan terus. Nah ketika yang di sini kamu biarkan ini kosong ya, kamu biarkan, maka ini error nanti tulisannya di sini, dia tidak bisa menghitung stem ya, karena dia nggak tahu luasan yang diminta itu berapa, apa keseluruhannya ya 100% gitu. Nah ini juga bisa kamu coba-coba gitu ya, mau diisi cuma separuh itu ya, 50% atau 80% ya, maka pasti ya ini juga akan berubah-ubah ya. Nah, ini sebetulnya ya, sayang sekali ini nggak bisa ditampilkan gitu ya, dari aplikasi ini. Saya udah buka bisa. Ini ada yang itu kan tadi sudah saya email ya, itu CRD-nya, coba jadi itu dibuka, ada nggak tuh yang bisa tampil, lalu kami juga bisa kan tampilkan gitu presentasinya. Ada nggak yang udah nyoba? Jadi itu aplikasi fokus di CWR 8 ya. CWR 8 itu coba kamu klik ya. Terus ya nanti install ya. Kalau ada pertanyaan terus sampai yes terakhir, maka akan muncul aplikasi Cropwatch. Gimana? Ada yang mau tanya nggak?
Ya, tapi yang penting ini ya, yang penting nanti datanya ya. Ini kan contoh datanya, makanya saya berikan itu. Ya, saya berikan contoh seperti di Excel yang tadi. Ya, nah yang penting pokoknya kamu menyiapkan data ini ya pada stasiun. Ya misalnya Tangerang Selatan, terserah ya. Kalau ini kan rata-rata 10 tahun. Kalau mau menghitung radiasi dan ETP di tahun Nino, ya berarti ini milik data tahun Nino 97, ya berarti ini data Januari sampai Desember 97. Teminnya, temasnya, RH, kecepatan angin, ya, lama pengamatan termasuk curah hujan. Berarti kamu itu sedang mengolah kondisi tahun 97. Kondisi normal, ini kan rata-rata. Kalau mau membedakan misalnya antara radiasi dan ETP di tahun Nino dan tahun Nina, ya, nanti hitung. Ini tadi udah 97 semua, nanti satu lagi 2010 kan perwakilan La Nina. Ada nggak perbedaan di sini antara El Nino dan La Nina? Ya. Curah hujannya pasti beda lah, pasti beda. La Nina pasti basah, El Nino pasti agak kering. Nah itu nanti berdampak kepada tadi CWR-nya, requirement daripada pengairannya. Jadi itu berdampak. Karena kan suka ada yang mengadu tema apa yang namanya. Ya itulah macam saya rekomendasi sistem pengairan pada tahun El Nino dan tahun La Nina kan bisa diambil dari perhitungan Cropwatt ini. Oke, seperti itu. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Atau ada yang udah buka itu? Buka aplikasi yang saya ini. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Izin Pak, kan dari padi itu ada padi varietas umur panjang sama padi varietas umur pendek. Nah itu dalam perhitungannya itu ada perbedaan atau tidak? Umur ya, dari umur padi. Nah, ini menarik ya, makanya nanti setelah topik materi ini, ya saya sengaja kan, sebelum masuk ke topik ya tentang perhitungan neraca air dan pola jadwal tanam. Nah ini harus paham dulu. Ya, jadi memang itu kelihatan ya kalau saya memberikan topik mata kuliah itu berjenjang gitu. Gak serabutan lah gini ya asal ambil. Nah nanti terkait dengan umur padi itu ya, nanti akan kelihatan ya ketika kita sudah mulai membahas topik tentang water balance, neraca air ya. Nah neraca air salah satu outputnya kan nanti kamu akan menghasilkan kadar air tanah. Ada yang nyebut kandungan air tanah, kadar air tanah, ketersediaan air tanah, apa namanya, kelembaban tanah, itu barangnya itu juga ya. Jadi nggak usah bingung ya. Ada kandungan, ada kadar, ada ketersediaan ya. Itu maksudnya cut. Nah itu dihitung dari water balance, neraca air. Nah ketersediaan air tanah tadi tuh
ya, yang digambar pemikiran kamu itu bayangkan tanah itu dalam 1 meter, itu akar tanaman ada di situ, ya. Kat itu ketersediaan tanah itu yang ada di dalam situ, ya. Nah nanti kan nilai kapasitas lapang dan titik laju permanennya itu tergantung daripada jenis tanah. Ya. Nah nanti setelah menghitungkan memang harus tahu nilai KL di tanah lokasi yang kamu hitung itu berapa. Ya. Nah nanti kita ngitung bulanan kan, ketemu Januari, Februari, Maret, nanti di cut itu mulai ya, ketersediaan air tanah itu mulai dari KL ya, kapasitas lapang itu penuh 100% kan ya. Tapi karena Januari, Februari, Maret kan ya hujan pun berkurang, penggunaan air tanahnya itu sudah digunakan kan berkurang tuh ya. Nah, terus nanti sampai ke batas 50% di kedalaman 1 meter itu ya, itu namanya optimum air tanah tersedia ya, 50% batas itu yang bisa akar tanaman itu masih mengambil air dari tanah itu ketika 50% air masih tersedia ya, jadi 50% ATS. Terus kan masuk ke bulan Juni kan berkurang, hujannya berkurang, apalagi kan kalau nggak ada hujan kan masuklah dia kan menuju ke garis titik laju permanen PLT. Nah maka dalam 1 tahun itu nanti kamu akan melihat nilai cut itu pada kondisi di atas optimum, di atas 50% itu berapa bulan. Nah dari sekian bulan itu baru masuk tuh kayak yang kamu tanya tadi. Kalau saya nanam tadi umur 3 bulan, oh ini bisa 2 kali. Yang 4 bulan, yang tanam keduanya nggak cukup nih, harus saya ganti jagung, misalnya kan yang cuma 2,5 bulan. Nah seperti itu nanti kaitannya ya tentang umur padi. Nah itu di hitungan manual nanti ya, di neraca air. Ini si cropot ini tadi itu dia sudah menghitung neraca air itu, ya kebutuhan neraca air itu. Maka kan ketika apa namanya translating kita isi kata di 22 November, maka harvest 31 Maret ya, berarti November, Desember, Januari, Februari, Maret kan ya kan, rankingnya kan dari 22 November ya. Oke, terus kan masuklah Desember, Januari, Februari, Maret, berarti dia ambil yang 4 bulan itu ya. Jadi umur padi yang sudah bawaan aplikasi si Cropot ini akan rice-nya itu kan diambil di cons rice.cro kalau saya, yaitu memang jenis padi yang berumur 4 bulan ya. Kan memang kelemahan aplikasi itu begitu ya, tergantung yang membuatnya ya. Dia sudah punya bawaan jenis cropnya, jenis tanamannya ya itu dibuat oleh orang India, ya udah jenis padi tempat dia gitu kan ya. Ya udah umumnya ya jenis ini kita kan umumnya 4 bulan gitu. Nah nanti ketika kita ambil bukan padi, bukan rice ya, misalnya sorghum ya, dicoba nanti kita klik sorghum ya. Nah sorghum itu di aplikasi bawaannya sudah ditentukan umur sorghumnya tuh 3 bulan misalnya. Jadi begitu di perhitungan neraca airnya itu kita translating sorghum itu tanggal berapa, berarti 3 bulan ya, 3 bulan harvest panen gitu. Karena memang sudah bawaan umur sorghum di aplikasi itu adalah 3 bulan ya. Nah, makanya tadi kalau mau menyesuaikan umur padi itu ya, yang 3 bulan atau yang 4 bulan, maka kita itu secara manual lihat ketersediaan airnya ya. Tapi dibatasi, kalau padi itu memang pada waktu tanam translating itu, harus KL 8 ya.
Nggak pernah tuh kamu kan lihat orang nanam padi itu tanahnya kering gitu, nggak ada kan. Sawah tuh ada air dulu. Orang Sunda, orang Jawa Barat itu nandur ya. Nandur itu kan harus ada airnya. Nggak ada padi di tanam gitu. Kecuali kamu nanam singkong gitu kan, singkong tancepin aja di tanah ya. Udah. Ya, padi nggak bisa. Makanya itu apa sih artinya? Ada genangan air itu ada KL, kapasitas lapang. Nah, makanya nanti mulai dari bulan menyentuh kapasitas selatan itu mulai transplanting, mulai nanam. Nah, hitung tuh sampai nanti menurun airnya tinggal 50%. Berapa bulan terjadi? Oh, 6 bulan Pak. Nah, kalau 6 bulan berarti kalau padinya 4 bulan ya bisa 2 kali. Kalau 2 kali 8 bulan. Oke, 4 bulan pertama dihabisin sama padi. Sayang Pak, masih ada 2 bulan lagi ya. Udah, 2 bulan lagi ambil palawija. Ya, nah itu hitung. Nanti kan hitung lagi neraca air untuk jagung misalnya kan. Untuk jagung. Nah, jagung tuh menyentuh sampai 50%-nya beda dengan padi tadi ya. Nah, berarti dari sisa panen padi, kamu mau tanam jagung, kamu plot juga tuh grafik. Makanya nanti dalam satu grafik itu akan ada nilai cut, grafik cut untuk padi, jagung, kedelai, macam-macam lah tanaman. Ya. Nah, tinggal diatur-atur di situ. Kalau padi nggak mungkin 2 kali, maka sisanya apa? Tapi masih kekejar nggak? Nah, lihat dari cutnya jagung, masih, berarti ganti jagung. Kalau jagung juga, wah kayaknya macet nggak bisa. Bukan kacang-kacangan gitu, kedelai. Kedelai kan cuma 2,5 bulan ya. Dan nggak terlalu butuh air banget. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kaitan dengan umur padi. Tapi kalau di aplikasi ini memang sudah bawaan. Kita bisa nggak Pak ngerubah? Pak, saya sebenarnya nggak tahu. Ya, gimana cara merubah? Ya, atau kita membuat data yang bisa masuk ke aplikasi Cropbot ini untuk padi yang 3 bulan misalnya. Nah, itu harus orang yang bisa membuat aplikasi gitu. Kalau saya terus nggak bisa gitu, berubah itu. Karena nanti akan kamu buka itu di filenya ya, buka Cropbot, buka data, udah tersedia. Udah jenis cropnya tersedia, untuk hortikulturnya tersedia. Nah, berarti yang tersedia itu termasuk umurnya juga sudah ditentukan ya, oleh yang membuat aplikasi. Gitu. Paham ya? Silakan, masih ada lagi yang lain? Sayang memang kita ini ada situasi gini ya. Itu kalau bisa langsung tatap muka gitu. Itu kan lebih luasa juga kan saya mencoba aplikasi. Ada lagi yang mau tanya? Nah, kalau saya sebenarnya begini ya, yang paling penting ya, ini kan keluar ya, ethanol. Nanti untuk Januari kan tinggal dikalikan 31. Oke, ya, maka ini kan pasti ini 31 kali ini kan. Ya, maka bulan Januari penguapan ETP ya, bukan penguapan ya, ETP 100,75 mili. Nanti Februari kali 28 dan seterusnya. Nah, maksud saya ini kan bisa kamu uji dengan perhitungan pakai town wide ya. Sebenarnya kan rata-rata juga ada datanya ya. Oke lah, misalnya kalau untuk dari data ini kan kalau model Amerika tuh rata-rata tuh maksimum tambah minimum bagi 2 ya. Misalnya gitu ya, misalnya maksimum tambah minimum bagi 2. Oke, ini kan rata-rata ini. Ya.
dengan modal ini kamu bisa mendapatkan ini pakai model conweb. Ya. Tapi yang sudah pasti luaran ini dari conweb pasti akan berbeda dengan dan mandiri. Ya, kan kemarin juga sudah kita bahas kan antara panci, ya kan, conweb, Feynman, ya, malah ada aerodinamik, ada lagi nanti Bremey, ya, itu emang pasti beda-beda. Ini sebetulnya bisa nih ya, angka ini tinggal masukkan saja secara perhitungan ETP menggunakan conweb, ya, maka akan keluar nilai ini. Lalu coba bandingkan gitu. Oke. Sekali lagi yang mau tanya? Ya, kalau nggak ada, Belum ada, Pak. ya, Ini, Pak, belum ada, Pak. silakan. Ya, cukup, Pak. Cukup ya. Nanti dicoba aja tuh ya. Coba itu aplikasi bisa dibuka nggak? Bisa kamu install nggak itu? Karena itu open window tentunya ya. Sama juga kayak apa? Kayak yang statistika itu ya. Jika versi 55 itu ya. Memang kadang-kadang yang aplikasi-aplikasi Windows itu kadang-kadang dia tidak sesuai nggak dengan laptop kita gitu. Mudah-mudahan sih sesuai ya. Kadang-kadang ada juga laptop yang nggak mau buka gitu ya, nggak bisa buka gitu. Ya, kayak saya nih di laptop sini kalau saya buka cluster ya, metode cluster dari statistika nggak mau tuh dia. Pokoknya yang model-model dari statistika itu ada muncul ya, dibuka muncul, tapi begitu kita klik kita mau run nggak mau. Ya. Jadi ketika saya pindahin ke laptop saya yang lebih jadul gitu, saya malah mau. Statistika versi 55 mau dibuka di laptop yang saya yang lebih jadul. Tapi itu kadang-kadang tergantung window-nya gitu ya, dengan window berapa yang bisa. Oke ya, cuma dicoba aja ya, dicoba nanti, karena kan kita masih banyak nih pertemuan ke depan ya. Itu nanti ya tolong kalau Pak saya masih bingung gitu cara mengoperasionalkan Cropwatch gitu. Ya sudah, ditanyakan, dibahas. Memang ada tuh nanti ya, saya sekali saya nggak tampilkan. Ada yang perlu diisi, ada yang memang bawaan dari aplikasinya, ya. Terus jangan lupa satuan-satuannya mengisi titik yang kita olah, ya, terutama lintang, tinggi, ya, dan country itu pasti Indonesia gitu. Ya. Karena memang sudah disesuaikan di aplikasi itu. Oke, kalau begitu ya cukup ya, sekian dulu, nanti kita siang lebih cepat ya, jam 1 ya kita mulai. Ini juga menarik nih, banyak yang kita bahas nanti di variabel siklim. Kemarin kebetulan minggu lalu ya, 2 hari berturut-turut ya, saya juga sedang berprop ya, kita ada acara di BMKG ya, dalam rangka HND itu. Saya diminta juga ya narasumber lah gitu ya, masukan gitu kan di dalam tema pemutakhiran curah hujan tipe hujan 91/2020 ya. Nanti siang kita bahas itu bagaimana nanti penentuan kriteria normalnya. Rame lah itu ya. Nanti tetap masih melanjutkan kondisional probability untuk sifat hujan. Nah, kebetulan sifat hujannya akan terkait tuh ya dengan yang kemarin 2 hari dibicarakan.
rencana pemutahiran data-data hujan. Oke, baik, kalau gitu mungkin saya cukupkan dulu ya. Kalau nggak salah juga bahan yang untuk apa kriteria normal itu ya, pembahasan kita normal itu kan sudah saya email ya. Coba deh kamu lihat ya. Ya itu ada wacana akan tidak lagi pakai 85-115% ya, tapi mau pakai garis L 3366 ya. Tapi juga ada yang berargumen, oke saya tetap mengikuti BMKG saja 85-115, tapi ada juga oke 85-115 tapi pengalinya bukan X-bar, bukan X rata-rata tapi median. Ya kita lihat nanti ya. Ya sebetulnya ya ada kelemahan, ada kelebihan sih ya sebetulnya. Oke, baik ya mungkin sementara itu dulu untuk iklim mikro dan agroklimat. Berarti saya nggak tahu ya, kita belum punya jadwal apakah minggu depan. Tadi di upacara saya nggak gitu konsen Bu Ita itu ya, jadwal UTS kita apakah akan ya pada bulan Ramadan ini ya atau gimana? Biasanya kan ada tambahan minggu tenang ya sebelum UTS. Gimana? Tadi ada yang dengar nggak dari Bu Ita itu? Izin Pak. Rencana. Kalau ya, perkuliah siapa? Kalau perkuliahan rencana itu ditambah Pak 1 pekan. Dalam arti misalkan kalau biasanya itu kan hanya 6 kali semester di awal, kemudian 7 kali di awal, kemudian UTS, kemudian 6 kali selanjutnya, terus dilanjut UAS. Nah sekarang tuh 7 kali pertemuan di awal, setelah itu UTS, dan 7 kali setelah UTS, kemudian dilanjut UAS Pak. Jadi ada 14 kali pertemuan. 14 plus UAS, UTS dan UAS Pak. Jadi kita kemudian ada jadwal UAS UTS kita? Kalau UTS sampai saat ini tadi bilangnya masih mulainya tanggal 26, cuman untuk perubahan atau pergeseran belum tahu Pak. Jadi mungkin menunggu informasi yang lebih jelas. Oke, nah berarti kan ya kita tunggu informasi ya, karena kan 26 itu ya ketemu lagi kan ya hari Senin itu. Nah kalau itu memang sudah harus dites, ya saya harus mempersiapkan juga dari sekarang ya untuk bahan UTS-nya itu. Tapi kalau nanti enggak, berarti yang tanggal 26-nya gimana statusnya itu? Kita isi aja atau ya. Itu memang kan biasanya dikasih waktu slot 1 minggu untuk para dosen yang belum lengkap 7 kali pertemuan, biasanya begitu. Ya, kalau saya ini kan kita ini kan udah lengkap ya, sekarang kan terakhir gitu. Oke, kalau gitu ditunggu saja ya, ditunggu perkembangan informasi. Siap Pak. Oke. Baik, kalau gitu saya izin dulu untuk lab. Ya, sampai ketemu lagi nanti siang hari ini. Terima kasih. Selamat siang.